Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Silviani, Guru Kimia SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini akan saya tampilkan tentang tata nama alkoksi alkana atau ether. Nama IUPAC, nama turunan alkana ether adalah alkoksi alkana. Ether dianggap sebagai turunan alkana dengan satu atom H alkana itu diganti oleh gugus alkoksi atau OR. Kita lihat RH, nah ini adalah alkana. Sedangkan kalau OR ini disebut dengan ether. OR ini yang disebut dengan gugus alkoksi. Jika gugus alkilnya berbeda, maka alkil yang terkecil dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan gugus alkil lainnya dianggap sebagai alkana atau sebagai induk. Yang berikutnya, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga letak gugus alkoksi mendapatkan nomor terkecil. Kita amati seperti di sini. Ini nomor 1, 2, 3 sebagai gugus alkana karena memiliki rantai yang lebih panjang. Sedangkan OCH3 ini dianggap sebagai gugus alkoksi karena atom karbonnya lebih pendek. Maka ini diberi nama sebagai 1 metoksi propana. Angka 1 didapat karena gugus alkoksinya terikat pada alkana nomor atom pertama. Nama lazim ether sederhana biasanya dinamai sebagai alkil ether, yaitu nama kedua gugus alkil diikuti kata ether. Contoh CH3O CH3. Maka ini diberi nama dimetil ether karena ini metil, ini pun metil. Berhubung metilnya ada 2, maka diberi awalan di sehingga dibaca sebagai dimetil ether. Sedangkan kalau seperti begini, ini C-nya ada 3, kita baca sebagai propil. Ini C-nya ada 1, kita baca sebagai metil. Maka dibacanya adalah metil propil ether. Nama berikutnya adalah alkanal. Untuk tata nama alkanal secara IUPAC, bahwa nama alkanal itu diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi al. Contoh, apabila jumlah atom C-nya 1, kita kenal pada senyawa alkana diberi nama metana. Sedangkan pada alkanal dibaca menjadi metanal. Kemudian jika jumlah atom C-nya ada 2 dalam senyawa alkana, kita baca sebagai etana. Sedangkan pada senyawa alkanal kita ganti menjadi etanal. Tata nama alkanal bercabang sama seperti tata nama alkanol, tetapi posisi gugus fungsi CHO-nya tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Contoh seperti ada di sini. Kita amati, ini adalah sebagai rantai induk karena memiliki atom karbon paling panjang, diberi nomor urut 1, 2, 3, 4. Kemudian di nomor 3 ada rantai cabang, ini adalah metil, maka penamaannya menjadi 3 metil butanal. Nama lazim aldehida diturunkan dari nama lazim asam karboksilat yang sesuai dengan mengganti akhiran at menjadi aldehida dan membuang kata asam. Kita lihat contohnya. Jumlah atom C-nya 1 dalam asam karboksilat kita memberi nama adalah asam format. Sedangkan pada aldehida kita memberi nama sebagai formaldehida. Yang kedua, apabila jumlah atom C-nya ada 2, nama asam karboksilatnya adalah asam asetat. Sedangkan pada aldehida kita baca sebagai asetaldehida. Berikutnya adalah tentang tata nama alkanon atau keton. Secara IUPAC, nama alkanon diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi on. Contoh kita lihat di sini. Ada rantai induk sebanyak 5, yaitu rantai karbon yang paling panjang dan mengandung gugus alkanon atau keton. Ini adalah gugus ketonnya. Kita amati ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka diberi nama sebagai pentanon karena gugus fungsinya ada pada C nomor ketiga dilengkapi menjadi 3 pentanon. Kita perhatikan bahwa ternyata pada atom karbon induk yang kedua di bawah ada rantai cabang.
CH3 ini dibaca sebagai metil, maka nama lengkapnya adalah menjadi 2-metil 3-pentanon. Contoh berikutnya di samping sebelah kanan, kita amati rantai induk yang paling panjang itu ada sebanyak 6. Yang mana saja? Ini 1, 2, 3, 4, ini ada C2H5. Ini yang keempat, maka yang C ini ada 5 dan yang ke-6. Karena ada 6, maka diberi nama sebagai heksanon. Perhatikan baik-baik bahwa gugus fungsinya ada pada C nomor ketiga, maka diberi nama 3 heksanon. Kita amati yang tidak termasuk rantai induk ada 2, yaitu ini. Ini nomor kedua merupakan metil, ini nomor keempat merupakan metil juga, sehingga diberi nama 2,4 dimetil 3 heksanon. Nama lazim, untuk nama lazim keton adalah alkil-alkil keton. Kedua gugus alkil disebut secara terpisah, kemudian diakhiri dengan kata keton. Contoh, di sini ada CH3, ada CO merupakan gugus fungsi keton, dan ada C2H5. Maka dibacanya ini sebagai metil, ini C2H5 sebagai etil, ini sebagai keton. Maka dibacanya metil, etil, keton. Contoh berikutnya yang di bawah, ini CH3, ini CH3, sama-sama dibaca sebagai metil. Karena ada 2, maka dibaca sebagai dimetil. Dan ini gugus fungsinya adalah keton, maka dibaca menjadi dimetil keton. Nah, tata nama yang berikutnya adalah tata nama asam, yakni asam karboksilat. Secara IUPAC, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dan memberi awalan asam. Contoh, alkana, untuk alkana contohnya metana, maka pada asam alkanoat diberi nama menjadi asam metanoat. Apabila pada alkana ada etana, maka untuk mengandung asam alkanoatnya diberi nama menjadi asam etanoat. Tata nama asam alkanoat bercabang pada dasarnya sama seperti tata nama aldehida, yakni posisi gugus fungsi tidak perlu dinyatakan. Kita lihat di sini ada contohnya. Ini sebagai rantai induk, ada C sebanyak 4 buah, dan ini ada rantai cabang pada posisi nomor ketiga. Maka kita memberi namanya adalah asam 3-metil butanoat. Nama lazim asam karboksilat didasarkan pada sumber alami asam yang bersangkutan. Misalnya, asam metanoat itu disebut sebagai asam formiat atau asam format atau asam semut karena ditemukan pada semut Formica rufa. Kemudian yang berikutnya, tata nama alkil eltanoat atau ester. Ester turunan alkana diberi nama alkil alkanoat. Yang disebut alkil pada nama itu adalah gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R, sedangkan alkanoat adalah gugus RCOO, seperti halnya begini. Ini sebagai gugus alkanoatnya, ini sebagai gugus alkilnya. Kita amati, ini ada C sebanyak 3 yang merupakan gugus alkanoat, sedangkan ini adalah sebagai alkil yang dibaca etil. Maka cara pembacaannya adalah etil propanoat. Seperti halnya di yang berikutnya di sini, ini ada gugus alkil, ini adalah gugus alkanoat. Ini dibaca sebagai isopropil dan ini sebagai etanoat. Maka dibaca sebagai isopropil etanoat. Demikian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.